Salam Efrata Devotion. Dalam hidup kita tentu ada pergumulan dan kelemahan, tetapi tetap hidup dalam kebenaran. Sering kita dengar orang Kristen mengatakan, namanya juga manusia, pasti ada kelemahan dan kesalahan. Iya, statement itu ada benarnya. Memang kita manusia tidak sempurna, ada kelemahan. Tapi jangan pakai statement itu untuk membenarkan kita bahwa kita bisa permisif atau diizinkan untuk berbuat dosa. Saya tidak setuju kalau dosa itu bagian dari kelemahan seseorang. Dosa adalah dosa, bukan kelemahan yang bisa diterima dan ditolerir. Ed Cole katakan, dosa adalah dosa, bukan masalah. Waktu kita lemah karena kecewa, bukan berarti wajar untuk membenci dan memberontak. Waktu kita disakiti, bukan berarti wajar untuk menyakiti balik atau membalas. Dengar firman Tuhan ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Memang tubuh ini atau daging ini bisa lemah karena disakiti, bisa marah karena disakiti, tapi bukan juga jadi kesempatan kita untuk berbuat dosa. Maka menjadi catatan penting yang dikatakan Alkitab tadi, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Dosa itu bukan kelemahan, tapi dosa adalah dosa. Dengar perkataan penulis Ibrani pada pasal 4 ayat 15 yang mengatakan begini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Imam besar kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Ia juga Tuhan yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia manusia 100%, tetapi Allah 100%. Ia merasakan kelemahan kita. Ia juga dicobai, kita juga dicobai. Yesus berpuasa dan lapar, dan ia dicobai iblis, tapi ia tidak berbuat dosa. Yesus sebagai anak manusia, ia menerima pengkhianatan, menerima fitnahan, menerima makian, menerima pukulan dan siksaan. Sakit gak dia rasa? Sangat sakit. Ia merasakan kelemahan kita, tapi ia tidak berbuat dosa. Petrus menyaksikannya. Petrus ada saksikan dalam 1 Petrus 2 ayat 22-23. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sekali lagi, dosa bukan kelemahan. Dosa tetaplah dosa. Jangan mau dipelihara, jangan dibuahi, akan sangat mengikat saudara dan saya. Saya mengatakan tentang ini bukan berarti saya sudah sempurna dan kuat terhadap dosa. Tujuan saya mengatakan ini supaya kita serius dalam mengalahkan dosa. Matikan pengaruh dosa dalam diri kita dengan mendekat kepada Kristus Tuhan yang sudah mengalahkan dosa dan maut. Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Saat dalam kelemahan, ketika disakiti, ketika harapan tidak sesuai ekspektasi, jaga perkataan kita, jaga sikap dan perbuatan kita. Jangan berbuat dosa. Saya percaya hidup dalam firman dan kebenaran akan memerdekakan hidup kita. Bekerja pun kita bersuka cita, karena tidak ada ketakutan karena dosa dan kesalahan. Keluarga pun bersuka cita karena tidak ada dosa yang mengikat atau menguasai. Saat-saat dalam kelemahan, jangan berbuat dosa. Justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan akan nyata dan kuat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang merasakan kelemahan kita. Sahabat Devotion, dosa bukan kelemahan. Saat-saat lemah, jangan berbuat dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk hidup seperti yang Tuhan harapkan. Kami tahu Bapa yang baik, daging ini lemah. Kadang membuat kami bisa meresponi segala hal, segala keadaan dengan dosa. Tapi kami mau melakukan firman-Mu sebagaimana yang kami dengar pada hari ini. Kami mau hidup untuk Tuhan, hidup melakukan firman, sekalipun dalam keadaan yang lemah sekalipun. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin.